Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadhani, NIM saya 1930811137. Saya dari kelas Administrasi Bisnis semester 7C. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai 3 pembahasan dalam mata kuliah Administrasi Perkantoran. Yang pertama itu pembahasan mengenai pengawasan administrasi perkantoran. Yang kedua ada tentang pengawasan anggaran biaya. Dan yang ketiga ada tentang laporan dan rapat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada tentang pengawasan administrasi perkantoran. Pengertian pengawasan dan administrasi perkantoran yaitu yang pertama, pengawasan merupakan tindakan atau proses aktivitas untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, atau untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah kesalahan terulang kembali, serta menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan hal-hal yang sudah direncanakan. Selanjutnya ada administrasi perkantoran, merupakan serangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 5 tujuan pengawasan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu atau secara berlanjut. Yang kedua untuk meningkatkan efisien dan keuntungan bagi organisasi. Dan yang ketiga ada menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai. Yang keempat untuk mengoordinasi beberapa elemen tugas atau program yang dilaksanakan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. Selanjutnya ada manfaat pengawasan. Manfaat pengawasan juga ada 5 manfaat pengawasan, yaitu yang pertama untuk membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas karena kesadaran akan kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan. Dan yang kedua untuk menyediakan alat ukur produktivitas pegawai atau aktivitas yang objektif bagi organisasi. Dan yang ketiga untuk mengidentifikasi beberapa hal yang membuat rencana tidak sesuai dengan hasil aktual yang dicapai dan memfasilitasi pemodifikasiannya. Dan yang keempat yaitu untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh organisasi agar keuntungannya meningkat. Yang kelima ada yaitu untuk membantu pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang ditetapkan. Selanjutnya ada tentang materi yang kedua yaitu tentang pengawasan anggaran biaya. Anggaran biaya menurut Garrison, Noren, dan Breuel tahun 2005 adalah rencana detail mengenai perolehan dan penggunaan keuangan maupun sumber daya organisasi lainnya dalam periode yang telah ditentukan. Pengawasan anggaran sebagian besar organisasi akan meraih keuntungan yang meningkat apabila penganggaran yang dilakukan cukup tepat serta teliti dan perbedaan biaya aktual dengan anggaran dengan minimal. Nah, ada 5 kontrol biaya agar perusahaan dapat meraih keuntungan yang maksimal. Yang pertama ada mengembangkan standar biaya pada beberapa kegiatan administrasi perkantoran. Yang kedua ada mengembangkan kesadaran biaya yang ditimbulkan pada karyawan. Yang ketiga ada membantu pengembangan prosedur operasi yang efisien. Yang keempat mengalokasikan biaya kegiatan administrasi perkantoran sesuai dengan fungsi yang dilakukan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu untuk mengetahui kegiatan administrasi perkantoran yang tidak efisien dan mempersiapkan solusi untuk membenahinya untuk selanjutnya. Dan ada materi yang terakhir yaitu mengenai laporan dan rapat. Pengertian laporan dan rapat yaitu laporan secara umum. Laporan adalah suatu dokumen sebagai hasil rangkaian kegiatan mencari dan menyajikan informasi suatu hal tertentu. Sedangkan rapat atau meeting dalam bahasa Inggris adalah pertemuan sejumlah orang atau sekelompok guna membicarakan atau membahas suatu hal atau permasalahan. Rapat juga merupakan alat komunikasi langsung antara pemimpin dan staf-staf yang lain dalam sebuah organisasi perusahaan. Tujuan laporan. Tujuan pelaporan manajerial ialah mengembangkan konsep manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen dalam suatu organisasi
terdesentralisasi harus berjalan dalam kaitan dengan tujuan-tujuan, ukuran baku, dan anggaran-anggaran, tidak dalam kaitan pengawasan dari atas. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan itu ada 4. Yang pertama ada dari segi isinya, yang kedua ada dari waktu pembuatannya, yang ketiga ada dari segi penyampaiannya, dan keempat dari sumber informasinya. Dari segi isinya, jenis laporan yaitu ada laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analisis, laporan pertanggungjawaban, dan laporan kelayakan. Dari waktu pembuatannya, laporan ada 2 yaitu laporan rutin dan laporan khusus. Dari segi penyampaiannya yaitu ada laporan lisan dan tulisan. Sedangkan dari sumber informasinya, laporan ada 4 yaitu ada laporan sumber informasi primer, laporan dan laporan sumber informasi sekunder. Tujuan rapat. Tujuan rapat adalah untuk memecahkan masalah, menyampaikan informasi, mendorong peserta rapat berpartisipasi dalam masalah yang dibahas, dan menciptakan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf. Dan macam-macam rapat juga ada 4 yaitu berdasarkan tujuannya, jangka waktunya, sifatnya, dan frekuensinya. Berdasarkan tujuannya, rapat dibagi menjadi 3 yaitu rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Sedangkan berdasarkan jangka waktunya, rapat dibagi menjadi 4 yaitu rapat mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Dan berdasarkan sifatnya, rapat juga dibagi 4 yaitu ada rapat formal, informal, terbuka, dan tertutup. Sedangkan berdasarkan frekuensinya, rapat dibagi 2 yaitu rapat rutin dan rapat insidental. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 3 materi administrasi perkantoran yang disampaikan pada semester ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.